Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis ini tak pernah ditemukan sejak si jago merah melahap seisi rumahnya. Tolong, tolong! Suara meminta tolong dari dalam rumah. Orang-orang berlalu lalang membawa ember dipenuhi air. Percikan air dan tetesannya mengenai kaki hingga ke tanah yang telah dilewati. Tangan mereka gemetar saat membawanya pada malam itu. Tak tanggung-tanggung, para perempuan juga ikut mengambil air dari sumur terdekat. Mereka sibuk menyiram air ke arah rumah yang tengah dilahap si jago merah. Beberapa yang lain, 2 orang pemuda, diberi tugas untuk menimba air di sumur milik seorang warga. Satu persatu ember yang antri diisi air hingga penuh. Ayo cepat, bawa air lebih banyak, perintah Mbah Mangun, seorang sesepuh desa di Bangmayit. Desa di pinggiran hutan yang biasanya gelap meremang kini telah terang, seperti sedang mengadakan pasar malam, hiburan bagi orang desa. Lampu bulat berbahan kaca dengan warna cahaya kekuningan beradu dengan nyala kobaran api yang menyergap. Aktivitas warga tumpah ruah berusaha keras memadamkan si jago merah. Mereka memadati jalanan desa yang berlokasi di depan rumah Sukma. Saat itu jam 11 lebih. Merdunya musik, gamelan dan suara dalang sayup terdengar dari dalam rumah seorang warga. Suara itu berasal dari kotak berbahan kayu dengan tanduk satu milik Mbah Mangun, sebuah radio berbentuk kotak. Seorang kakek berumur yang tinggal sendirian di rumahnya itu kebetulan sedang serius membantu warga yang kesulitan kebakaran rumahnya. Biasanya dengan suara radio tadi, suasana desa Bangmayit telah sunyi dan sepi seperti kuburan di tengah hutan. Namun kali ini berbeda. Kini desa itu benar-benar ramai oleh para penghuninya. Mbah, bagaimana ini? Tenangkan dirimu, Mbah Mangun berbicara. Tapi Sukma, Mbah, dia masih di dalam. Tolong selamatkan dia. Pemuda ini khawatir bukan main. Sudah lebih dari 3 jam si jago merah tak kunjung berhasil dipadamkan. Kekasihnya itu masih terjebak di dalam kobaran api. Sementara anggota keluarga dari gadis itu sudah diselamatkan, dilarikan ke rumah mantri kesehatan yang bertugas, seorang dokter desa di desa Bangmayit pada tahun 2003. Kejadian ini terjadi. Apa? Sukma masih di dalam? Tanya Mbah Mangun, memastikan dengan wajah yang tak percaya. Teriakan kencang menggugah semua warga dan menghentikan aktivitas mereka. Dengan serempak tanpa diperintah, mata mereka memandangi sumber lokasi. Puing atap rumah semakin berjatuhan. Hanya Kang Ngadiman yang nekat ingin masuk ke dalam rumah itu. Jangan, Ngadiman! Tangan keriput Mbah Mangun menahan sekuat tenaga. Tapi itu Sukma, Mbah. Dia masih di dalam rumahnya. Tahan, Ngadiman. Pegangi dia kuat-kuat, perintah Mbah Mangun kepada beberapa warga yang mendekat. Kang Ngadiman membuat kakek berambut putih itu masih tak percaya. Sebelum waktu kejadian rumah Sukma dilahap kobaran api. Mbah Mangun melihat gadis itu keluar rumah di jalanan desa. Saat disapa olehnya, tak terlihat respon, hanya dengan sikap dingin dan diam membisu. Pasti ada yang aneh, pikir Mbah Mangun waktu itu. Gadis cantik khas pegunungan itu Sukma Wedari namanya. Tatapannya kosong satu arah dan mulutnya membisu tanpa melontarkan sekata apapun. Sungguh berbeda, tak seperti Sukma yang terkenal ramah dan sopan. Apalagi ditambah Mbah Mangun sudah mengenal akrab dengannya. Iya, Mbah, dia masih di dalam. Bagaimana ini? Sementara ibu bapaknya sudah diselamat. Warga lain memberitahukan pada Mbah Mangun, juga khawatir melihat Sukma masih di dalam. Sekaligus membenarkan perkataan Ngadiman. Bawa Ngadiman kemari. Bawa dia bersama dengan keluarga Sukma. Perintah sesepuh di desa itu. Tak ingin kejadian buruk menimpa Ngadiman. Aku ingin menyelamatkan Sukma, Mbah. Jangan halangi aku. Kang Ngadiman kedua kalinya dia ngotot dan bersikeras. Nampak Mbah Mangun malah kebingungan dan tetap menahan Ngadiman agar tak berbuat membahayakan dirinya. Dengarkan aku, Ngadiman. Hei, dengarkan aku. Kembali menegaskan
kembali mengatakan kepada Ngatiman, keluarga Sukma di rumah Pak Mantri. Dia sudah selamat. Mereka selamat. Tinggal Sukma, aku yang akan menolongnya. Kamu mesti menyusul ke rumah Pak Mantri. Baik, Mbah. Wajahnya sekarang bingung sembari terpaksa mengiyakan perkataan Mbah Mangun. Kamu harus ikut ke sana. Dengarkan aku. Kembali Mbah Mangun memaksa. Baik, Mbah, aku akan ke sana. Ngatiman terpaksa dengan berat hati mengiyakan ucapan Mbah Mangun. Saat Mas Ngatiman dibawa oleh kedua warga, dibawa ke rumah Pak Mantri menyusul keluarga Sukma. Seketika Mbah Mangun segera mengkoordinir semua warga. Mereka semua menyiram api dengan sebanyak-banyaknya, makin banyak dan menambah untuk membantu mereka menyiram api. Ayo cepat, Sukma masih ada di dalam, padamkan apinya. Setengah berteriak, kakek berambut putih itu memberi perintah pada semua warga. Mendengar itu pun warga semakin bergegas, lebih bersemangat untuk memadamkan api. Baik, Mbah, suara beberapa warga. Kobaran api semakin menjadi-jadi, puing atap dan genteng semakin bertambah, banyak yang berjatuhan. Kini jago merah itu meninggi mencapai 5 meter lebih. Berjam-jam lamanya api itu akhirnya berhasil dipadamkan juga. Sungguh kebakaran yang luar biasa, yang membawa kejadian yang aneh. Kejadian yang menyisakan tanda tanya besar. Selang 10 tahun berlalu, kini tahun 2013. Ada seorang mahasiswa. Kedua mahasiswa ini duduk di teras rumah. Mereka sedang menunggu sang pemilik rumah itu untuk menunggu pemiliknya pulang. Mereka ditugaskan untuk melakukan survei lokasi KKN dari kampusnya. Kegiatan yang akan diselenggarakan selama Juni sampai dengan Agustus 2013 mendatang. Sambil menunggu, Robi menceritakan sesuatu pada temannya, Rara. Apa yang aneh, Rob? Rara bertanya. Dia ini adalah seorang gadis kota yang kebetulan akan mengadakan KKN di desa Bang Mayit. Dia bersama teman-teman sekuliahnya. Ketika itu Rara mendengar cerita dari Robi. Kabar yang beredar, gadis ini nggak pernah ditemukan mayatnya, Rob. Jasadnya nggak ada, Rara. Nggak ada yang tahu setelah kebakaran yang menghanguskan seisi rumah itu. Robi mengatakan kepada Rara. Nggak ditemukan? Hah? Gimana maksudnya, Rob? Bukannya dia ada di dalam rumah itu? Rara melontarkan pertanyaan. Wajah Rara mengarah pada Robi dengan memandangi ekspresi yang penasaran. Sebenarnya, apa yang terjadi? Pikir Rara. Seorang pria dewasa dengan penampilan lusuh, pakaian sobek, rambut gondrong, dan matanya melotot tajam pada mereka berdua ada di seberang jalan. Tengah berdiri memandangi mereka dengan membawa tongkat. Pada ujung tongkat pria itu diikat potongan kain hitam menyerupai simpul. Entah kain apa. Aku juga nggak tahu, Ra. Aku cuma dengar cerita ini dari Pak Lekku yang dulu pernah tinggal di sini. Sekarang dia kerja merantau di Kalimantan. Sementara anak istrinya masih ada di sini. Tiba-tiba saja pria itu berlari ke arah mereka berdua sembari membawa tongkat kayu. Dipukulkan ke arah Robi dan Rara yang tak henti-hentinya tanpa kenal ampun. Kenapa kamu bawa Sukma? Teriak berkali-kali pria tak waras itu pada Robi. Wajahnya diliputi kemarahan yang membara. Kembalikan Sukma padaku, jangan bawa dia, kembalikan. Pria itu memukuli Robi sembari memarahinya, seolah dia mengenal mahasiswa di depan rumahnya itu. Di depan rumah itu, beruntungnya Robi menghindar dengan selamat. Hanya saja, lengan tangan dan punggungnya terkena beberapa pukulan keras hingga mahasiswa itu kesakitan dan mengerang. Sementara Rara bisa berlindung dari balik tubuh temannya. Beruntungnya lagi sepasang pemilik rumah segera tiba di depan rumah mereka jam 11 siang. Mereka pulang dari ladang sawah. Mereka bergegas membantu Robi dan Rara dari amukan pria tak waras itu, lalu mengusirnya jauh. Jangan, Ngatiman, jangan pukuli mereka, hentikan. Pergi sana, Ngatiman. Pak Karso tegas sembari menahan pukulan tongkat dari pria itu. Dia mengambil Sukma dariku, tangkap dia, bunuh dia. Kata-kata yang masih terus dilontarkan oleh pria yang tak waras itu sembari berlari untuk kabur. Simak cerita selanjutnya part 2.